Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIP Batel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan ibadah keluarga pada sore hari ini bertemakan Carilah Tuhan. Berdasarkan bacaan Mazmur Fatsal 141 ayat 1 sampai 10. Pepatah, mulutmu harimaumu, mengajarkan kepada kita bahwa perkataan yang keluar dari mulut ini harus kita kendalikan. Jika tidak, perkataan itu menjadi galak, seperti harimau yang bisa menerkam balik kita. Mulut adalah media untuk mengartikulasikan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hati. Oleh karena itu, pepatah ini ingin mengajarkan kepada kita untuk selalu mengendalikan mulut kita. Dengan apakah kita mengendalikannya? Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa untuk menyaring perkataan yang keluar dari mulut kita tidak cukup dengan usaha sendiri, melainkan dengan berdoa. Berdoa adalah perlawanan yang paling tepat terhadap perkataan yang kotor dan jahat. Mari kita alami berkat Tuhan melalui ibadah ini. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Pendeta Nyonya Christina Pangabean Sipasulta. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita, menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan Allah selalu bersama dan ada di antara kita. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan hidup yang merdu. Roh Kudus arahkan doa umat-Mu, ajar kami ucap apa yang perlu. Roh Kudus tolonglah kami selamanya, menentang yang jahat dengan yang benar. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau memanggil kami hidup bersukacita dalam pengharapan. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat melawan keinginan-keinginan jahat yang ada di dalam maupun di luar diri kami, dengan tunduk dan taat kepadamu. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang dapat menghalangi pertumbuhan kami sebagai murid-murid Yesus. Ya Tuhan, mampukanlah kami tetap menguasai diri, supaya kami menang pada akhirnya dan menerima mahkota kemuliaan dari anak-Mu
Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu siap untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, warga jemaat sekalian, pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 141 ayat 1-10 yang menyatakan doa dalam pencobaan. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Carilah Tuhan. Demikian judul renungan kita di ibadah keluarga pada malam hari ini berdasarkan Mazmur 141. Ibu bapak saudaraku, Mazmur 141 adalah sebuah doa permohonan dari seorang yang mengalami pencobaan atau percobaan untuk melakukan perbuatan jahat bersama dengan orang-orang fasik. Di dunia ini, ibu bapak saudaraku, daya tarik dari orang-orang yang melakukan kejahatan sangat kuat di sekitar kita. Entah kejahatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kejahatan lewat perkataan maupun juga perbuatan. Juga sekarang kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau bahkan di dunia nyata. Di seluruh bidang kehidupan, godaan-godaan kejahatan selalu saja ada di sekitar kehidupan kita, bahkan di kehidupan umat Tuhan sekalipun. Bagi mereka yang tidak tahan terhadap godaan untuk melakukan kejahatan, maka bisa dipastikan mereka pasti akan jatuh di dalam tindakan melakukan kejahatan. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang kuat imannya, mampu bertahan dari cobaan dan juga godaan, melakukan kejahatan, maka pasti mereka terbebas. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang jahat dan menjahati orang lain. Apa yang membuat seseorang bisa bertahan dan tidak tergoda untuk melakukan kejahatan kepada orang lain?
Ibu bapak saudaraku, jawabannya ada di dalam Mazmur bacaan kita pada sore hari ini. Sebagai seorang yang berkuasa, Daud tidak luput dari berbagai ancaman. Ancaman yang datang dari luar maupun ancaman yang datang dari dalam, termasuk dari orang-orang yang terdekatnya. Sebagai orang yang berkuasa, Daud bisa saja Daud menggunakan kekuasaannya. Bisa saja Daud menggunakan kekuatannya, pengaruhnya untuk menyuruh orang-orang pilihannya menghancurkan siapapun yang berupaya menjerat dirinya atau memperdaya dirinya. Tetapi Daud tidak melakukan hal itu. Ibu bapak saudaraku, godaan untuk menggunakan kekuasaan, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghentikan tindakan jahat orang lain sangat kuat, termasuk juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita punya kuasa, kita merasa kita punya kedudukan, punya posisi, punya kekayaan, kita merasa bahwa kita sedang di atas. Kita pasti kuat tergoda untuk bisa melawan setiap bentuk kejahatan dengan cara kita. Atau bahkan kita bisa berbuat jahat kepada orang lain. Tetapi pada sore hari ini, pada hari ini kita belajar dari seorang Daud yang tidak mencari pertolongan kepada manusia, yang tidak mengandalkan kekuasaannya sebagai seorang penguasa Israel. Daud datang kepada Tuhan di dalam doa. Daud mencari dan memohon pertolongan Tuhan. Kenapa Daud melakukan hal ini? Ibu bapak saudaraku, Daud melakukan hal ini karena dia sangat sadar bahwa Tuhanlah yang sudah menetapkan dia sehingga dia ada sampai di puncak orang nomor 1 di Israel. Daud sadar bahwa dia bisa ada dalam posisi itu karena Tuhan. Daud sadar bahwa Tuhan jugalah yang sudah mengikat perjanjian dengan nenek moyangnya dan juga dengan dirinya, bahkan keturunannya dan juga kepada umat pilihan Tuhan. Karena itu, Daud datang kepada Tuhan. Ibu bapak saudaraku, dalam tradisi masyarakat Israel, banyak sekali persembahan-persembahan korban yang mereka lakukan ketika mereka beribadah kepada Allah. Antara lain persembahan ukupan dan korban petang. Pada awalnya, kedua persembahan ini dilakukan secara terpisah. Tetapi setelah pembuangan, maka kedua persembahan ini digabung. Persembahan ukupan dengan persembahan korban lainnya digabung menjadi satu. Persembahan ukupan dilaksanakan pada pagi dan sore hari. Bau yang ditimbulkan dari korban persembahan itu sangat harum dan sampai kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atasnya. Daud memang tidak sedang mempersembahkan korban pada saat itu. Tetapi dalam doa yang dia naikkan kepada Tuhan dalam teks bacaan yang kita baca, Daud amat sangat memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar jeritan doanya. Supaya Tuhan berkenan atas dirinya. Dan Tuhan menerima doa yang dia naikkan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan hati. Daud berharap Tuhan mendengar dan menerima permohonan yang dia sampaikan kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan menerima dan berkenan kepada korban ukupan dan korban persembahan yang disampaikan oleh umat. Ibu bapak saudaraku, tidak ada permohonan doa yang tidak didengar oleh Tuhan, apapun jawaban dari doa itu. Tuhan pasti mendengar setiap seruan doa anak-anaknya. Seruan doa yang lahir dari hati yang penuh penyerahan diri. Dari hati yang penuh dengan kerendahan. Merasa diri rendah di hadapan Tuhan. Tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti mendengar setiap doa yang lahir dari hati yang tulus. Datang sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Tuhan pasti dengar setiap doa yang naik dari pribadi yang tidak pernah berhenti menaikkan permohonan doa kepadanya. Tuhan pasti dengar setiap doa dari hati yang menyadari bahwa
Sesungguhnya dia tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan. Tuhan pasti dengar setiap doa yang naik kepada Tuhan, yang menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong seluruh kebutuhan hidup umatnya, termasuk kita, ibu bapak, saudara, dan saya. Sebab itu saudaraku, mari belajar dari Daud yang punya sikap hidup, punya sikap doa demikian. Ketika kita menjalani hidup, bahkan ketika kita menjalani kehidupan doa kita. Ibu bapak saudaraku, dalam permohonannya, Daud memohon dua hal. Kalau kita baca di ayat 3, 4, 5, dan juga 6 sampai ayat yang ke-7. Hal pertama, Daud memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak memasukkan dirinya kepada lingkungan orang-orang jahat atau orang-orang fasik. Ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Dan yang kedua, Daud mengungkapkan bahwa dia menolak dengan tegas melawan kejahatan dalam bentuk kutukan. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Bahwa Daud menolak melawan kejahatan yang diungkapkan dengan mulut atau dengan bibir. Sebab itu Daud memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menempatkan pengawas dalam tanda kutip. Pengawas pada mulutnya dan menjadikan hatinya supaya hati Daud tidak condong kepada perbuatan jahat. Ibu bapak saudaraku, mulut itu berfungsi untuk berbicara. Tentunya berbicara yang baik, berbicara yang benar, berbicara yang berkenan kepada Tuhan. Sementara hati, dia berfungsi atau dari hati itu, hati adalah sumber pertimbangan. Hati itu adalah perasaan. Hati itu juga adalah sumber kehendak. Kedua hal ini, hati dan juga mulut sangat terhubung dengan erat. Nah, ayat-ayat ini ibu bapak saudaraku mau menjelaskan bahwa Daud memohon kepada Tuhan supaya dia dibuat Tuhan dapat menahan diri, dapat menahan mulutnya untuk dari setiap godaan-godaan yang datang kepada dirinya sebagai seorang raja, dari orang-orang yang tidak suka, dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dirinya lewat berbicara atau bahkan lewat tindakan. Dengan kata lain, mau disampaikan kepada kita bahwa jangan meladeni kejahatan. Baik itu kejahatan yang dikeluarkan dengan kata-kata sekalipun, maupun kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita dengan tindakan. Jangan pernah meladeni, apalagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita ingat bagian firman Tuhan yang lain mengatakan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhanlah yang akan membalas setiap bentuk kejahatan yang dilakukan. Juga mereka yang melakukan kejahatan. Tugas kita adalah menyerahkan diri hati hidup kepada Tuhan. Tugas kita adalah menyerahkan setiap bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kepada kita. Tugas kita adalah menyerahkan orang-orang yang berbuat jahat atau yang merancang perbuatan jahat kepada kita. Tugas kita adalah menyerahkan diri kita. Mungkin kalau kita kedapatan sedang merancang kejahatan bagi orang lain. Ibu bapak saudaraku, sehingga Tuhan yang bertindak atas kejahatan dan orang-orang yang berbuat jahat. Kita hanya bertugas untuk menyerahkan. Tugas kita selain menyerahkan tindakan kejahatan, ibu bapak saudaraku, dan si pembuat kejahatan, kita pun juga harus menjaga diri supaya kita tidak mudah jatuh atau ikut-ikutan melakukan kejahatan yang sama dengan orang lain atau melakukan kejahatan yang lain. Jadi bukan hanya menyerahkan diri kepada Tuhan, tetapi kita pun juga perlu menjaga diri kita supaya kita tidak sama dengan orang lain. Itu digambarkan di ayat yang kelima, ayat 5a dan juga
5b. Kita lanjut di ayat yang ke-5c, Ibu Bapak Saudaraku. Di sana Daud membuat tekad. Ada semacam tekad yang lahir dari dirinya supaya dia tidak melakukan kejahatan dan supaya dia terus menaikkan doa bagi si pembuat kejahatan dan supaya Tuhan yang bertindak. Jadi bukan hanya menyerahkan lalu menjaga diri, tapi harus ada tekad dalam diri sendiri untuk terus mendoakan mereka yang melakukan kejahatan, siapapun itu. Kejahatan dalam bentuk apapun itu. Ibu Bapak Saudaraku, di akhir permohonannya, Daud memperlihatkan kepercayaan yang mendalam dan penyerahan diri yang total, teguh pada kuasa dan kasih anugerah perlindungan Tuhan bagi dirinya yang selalu Tuhan tujukan kepada dirinya. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ada penyerahan diri yang total. Dari sini kita belajar, Ibu Bapak Saudaraku, kita belajar dan kita diajar untuk meyakini dengan sungguh-sungguh apa yang kita doakan, pasti Tuhan bertindak. Apapun tindakan Tuhan. Yang pasti seperti tadi dikatakan, penyerahan diri secara total dalam kerendahan hati, kesungguhan hati kepada Tuhan, dan tidak merancangkan kejahatan dengan mulut atau dengan tindakan kepada orang lain. Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain dengan segala kejahatan yang dirancangkannya buat kita dan juga buat sesama. Sekali lagi bahwa tugas kita hanya menyerahkan diri, hati, dan hidup kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang bertindak. Ibu Bapak Saudaraku, dalam Mazmur pasal yang pertama, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik. Mazmur pasal 1 ayat 1. Yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ibu Bapak Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang yang takut akan Tuhan, dia bukan saja mengalami kebahagiaan hidup. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia bukan saja berbahagia. Tetapi ingat bahwa orang yang menyerahkan hidup terus-menerus kepada Tuhan, dia pun tidak luput dari berbagai macam tantangan, cobaan, rintangan, dan juga godaan. Pencobaan dan godaan adalah bagian dari hidup manusia yang selalu setia mendampingi hidup manusia. Pencobaan dan godaan adalah bagian hidup manusia yang selalu hadir di tengah kehidupan manusia yang terus memperjuangkan apa yang namanya kebenaran. Setiap orang yang memperjuangkan kebenaran, dia tidak luput dari godaan, dia tidak luput dari pencobaan. Dia tidak luput dari pergumulan hidup. Sama seperti Daud. Setiap orang yang terus membela kebenaran, apalagi kebenaran yang dari Tuhan, dia pasti akan bahkan mengalami kepahitan hidup. Setiap hari kepahitan hidup menjadi makanannya. Karena dia berjuang demi kebenaran. Dunia tidak menyukai kebenaran sesungguhnya. Dunia menyukai kejahatan. Karena itu bacaan firman Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kita untuk jangan mengikuti anjuran orang-orang jahat. Hidup ini adalah perjuangan, kata orang, ya. Maka dia harus diperjuangkan. Memperjuangkan hidup jangan setengah-setengah, tapi harus total, full, benar-benar, sungguh-sungguh. Demikian juga dengan doa. Doa itu menjadi satu pergumulan yang terus-menerus harus kita perjuangkan. Jangan pernah berhenti berdoa. Walaupun mungkin kita punya kata-kata sudah habis untuk menaikkan doa itu kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita sudah kehabisan bahan untuk didoakan. Tapi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Apalagi di zaman sekarang, ya COVID-19. Kalau kita malas berdoa, enggan berdoa, nggak mau berdoa, nanti saja atau bosan berdoa. Bagaimana Tuhan mau memberikan jalan keluar untuk pergumulan dunia yang ada? Hanya Tuhan
yang bisa memberi kekuatan dan kelegaan buat kita. Kristus jadi teladan bagi kita. Bahwa ketika dia mengalami pencobaan yang amat sangat berat sekalipun, dia tidak pernah membalas itu. Bahkan dia menyerahkan kepada Bapanya. Dalam penderitaannya sekalipun Kristus memperingatkan murid-muridnya. Dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Yesus tahu bahwa para murid pasti jatuh di dalam godaan cobaan di sekitar mereka. Karena itu, Yesus sudah mengantisipasi dengan cara mengingatkan mereka supaya mereka berjaga-jaga melalui doa. Supaya para murid tidak jatuh dalam pencobaan. Harapan yang sama, doa yang sama ditujukan kepada kita. Mari tetap berjaga-jaga, mari tetap berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan atau pencobaan menjatuhkan hidup kita. Kristus juga mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius 6 ayat yang ke-13. Ibu bapak saudaraku, karena itu mari kita belajar dari Kristus, sang teladan hidup kita. Mari belajar juga dari Raja Daud, yang dengan kekuasaannya dia justru menomorsatukan kemahakuasaan Allah dalam penyerahan diri total kepada Tuhan. Dan dalam kemahakuasaannya dia tetap membuat komitmen untuk terus hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Ibu bapak saudaraku, karena itu carilah Tuhan. Carilah Tuhan dengan terus menjalani kehidupan doamu yang sungguh-sungguh tanpa pura-pura. Doa yang sungguh-sungguh dalam penyerahan diri total kepada Tuhan. Carilah Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Yakin bahwa Tuhan bertindak menjawab setiap seruan doa yang naik kepadanya dengan tekun dan juga dengan tulus dan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan supaya kita bukan saja berbahagia, tapi kita pun juga terhindar dari melakukan kejahatan-kejahatan kepada orang lain, kepada siapapun. Baik itu lewat kata, bahkan juga lewat perbuatan. Selamat mencari Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu bapak saudaraku, mari naikkan syafaat bersama. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih kalau kembali Engkau memberi kami kesempatan melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini. Bersama dengan keluarga-keluarga jemaat Tuhan GPB Jemaat Bethel Bandung di rumah masing-masing. Terima kasih untuk setiap sukacita iman yang boleh kami nikmati di sepanjang hari ini. Sebelum kami berangkat tidur, kami boleh bersyukur karena kami boleh berjumpa Tuhan dalam ibadah keluarga malam hari ini. Saatnya kami menaikkan permohonan doa kami kepadamu Tuhan, melalui pokok doa yang hamba-Mu, mewakili umat-Mu yang ada di tempat masing-masing. Kami mendoakan bangsa negara kami, bahkan dunia ini, yang hingga sampai saat ini masih bergumul dengan COVID-19. Bapa, kami berdoa untuk para peneliti, para ilmuwan. Beri mereka hikmat supaya dalam hikmat tuntunan Tuhan, mereka boleh menemukan dengan segera obat untuk menangani COVID-19. Sehingga virus ini segera boleh berakhir dan seluruh umat-Mu, bahkan di Indonesia ini, termasuk kami di Bandung dan di Bethel ini, boleh menikmati kehidupan seperti sedia kala jika Tuhan memungkinkan. Kami menyerahkan pemerintah bangsa negara kami, secara khusus ketika mereka harus berhadapan dengan berbagai persoalan yang ditimbulkan secara khusus akibat COVID-19 ini. Beri mereka hikmat ya Bapa untuk tetap mengendalikan negara ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan para medis yang ada yang tetap berjuang untuk menangani pasien yang sakit, bukan saja pasien COVID, tetapi juga pasien-pasien lainnya dengan seluruh tanggung jawab peran mereka masing-masing. Tuhan berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan yang daripadamu. Kami berdoa untuk semua pasien yang ada di seluruh pelosok Indonesia ini, bahkan termasuk kami yang ada di Jawa Barat. Tuhan menolong, menyertai, dan memampukan kami untuk melewati proses pengobatan dan pemulihan yang ada. Kami berdoa buat
seluruh umat-Mu yang berduka cita karena bencana COVID atau bahkan bencana-bencana lainnya yang ada. Tuhan Yesus menguatkan mereka, Tuhan Yesus menghibur dan juga memberikan semangat dan sukacita melewati masa-masa duka yang ada. Berdoa secara khusus untuk jemaat GPIB Bethel Bandung, menyerahkan jemaat-Mu yang berduka cita karena Tuhan muliakan orang-orang yang mereka kasihi. Secara khusus berdoa untuk keluarga Tambunan, keluarga Lumempo, sektor pelayanan 3, yang Tuhan muliakan orang-orang yang mereka kasihi, istri, sepupu, atau saudara-saudara yang lain. Bapa, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka ketika mereka melewati duka ini. Tuhan gantikan duka mereka dengan sukacita ilahi. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang juga bergumul dengan sakit penyakit, di rumah maupun di rumah sakit mungkin. Tuhan Yesus menguatkan mereka, Tuhan Yesus berkenan memberikan kesembuhan dan pemulihan buat mereka. Hamba menyerahkan para lanjut usia yang tetap berjuang untuk menjalani hidup di usia yang ada, dengan berbagai kondisi yang ada. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan mencukupkan kebahagiaan hidup mereka di usia-usia yang sudah lanjut. Berdoa buat anak-anak kami yang bergumul dengan sekolah masing-masing. Terima kasih mereka boleh melewati proses ujian yang ada, boleh naik ke kelas, bahkan boleh lulus di sekolah yang ada, siap memasuki jenjang pendidikan yang baru. Tuhan Yesus persiapkan mereka, Tuhan Yesus bantu mereka untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik, menyongsong masa depan Tuhan lewat semangat mereka untuk belajar dengan tekun. Berkati para orang tua yang harus menyesuaikan diri di tengah kondisi zaman yang ada, dengan tuntutan zaman yang berkembang ini, di mana anak-anak mereka harus belajar dari rumah. Cukupkan segala sesuatu, kemampuan, kepintaran, kecerdasan untuk menghadapi kondisi anak-anak yang harus belajar dari rumah di tengah zaman yang semakin maju ini. Kami percaya Tuhan, mereka akan Tuhan mampukan dengan cara dan kuasa Tuhan, seturut dengan apa yang mereka miliki. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung. Berkati unit misioner yang ada, pelaksana harian Majelis Jemaat, BPPJ, Diaken Penatua dan pelayan firman sakramen yang ada di Jemaat GPIB Bethel Bandung ini, bahkan sampai kepada karyawan-karyawati. Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati kebersamaan kami dalam melakukan pelayanan di tempat ini. Kiranya semua yang kami kerjakan, segala sesuatu, bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyerahkan petugas ibadah online yang masih terus kami jalani hingga hari ini dan juga waktu-waktu ke depan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mencukupkan semangat buat kami, energi buat kami, kebersamaan buat kami untuk dapat mempersiapkan bekerja sama dengan baik, mempersiapkan pelaksanaan ibadah-ibadah yang berlangsung di jemaat ini. Tuhan berkati kebersehatian seluruh jemaat Bethel Bandung di tengah aktivitas yang masih terus dilakukan hingga sampai saat ini. Secara khusus aktivitas ibadah yang masih dilakukan di rumah. Kiranya semangat untuk terus memuliakan Tuhan dari rumah masing-masing tetap menjadi milik jemaat-Mu dalam menjalani waktu-waktu yang Tuhan masih berikan saat ini. Terima kasih banyak Bapa dalam Tuhan Yesus. Selesai ibadah ini kami akan beristirahat malam. Berkatilah waktu istirahat kami, kiranya dalam izin Tuhan kami boleh menikmati istirahat malam, dan jika Tuhan berkenan, Engkau membangunkan kami besok dengan tubuh yang sehat segar, melanjutkan aktivitas kehidupan pelayanan kami masing-masing pribadi, rumah tangga, di tengah usaha kerja kami yang ada. Ini doa syafaat kami Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Wujud yang paling nyata dalam hidup ini, saudaraku, ketika kita dapat memberikan persembahan syukur kita kepada Allah yang maha baik dalam hidup kita. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Soli Deo Gloria. Saudara-saudara kekasih, adalah wajib bagi kita untuk menjaga ucapan atau perkataan kita setiap hari. Belajarlah dari Daud yang sangat berhati-hati dengan ucapannya, sehingga ia berdoa, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Marilah bernyanyi, memuliakan Allah kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ibu bapak saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.